Selamat pagi buat teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Irwin. Dan saya berharap teman-teman semua tidak pernah bosan menyaksikan berbagai konten yang saya ingin bagikan. Nah, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan salah satu video yang isinya itu mengulas tentang sejarah asal-usul game PUBG. Nah, kawan-kawan yang favoritnya itu game PUBG pasti merasa penasaran kira-kira seperti apa asal usul dari game tersebut, karena memang kita semua tidak hanya mencintai gamenya saja, tentunya juga kita penasaran kira-kira dari mana asal usulnya game tersebut atau seperti apa ceritanya sampai game tersebut bentuknya seperti sekarang yang sedang kita nikmati itu. Dan kebetulan juga saya mengambil video tersebut dari salah satu channel YouTube. Nama channelnya itu Mantan Pro Gamer. Wow, dari namanya saja pasti ini pro player paling senior di dunia game. Dan kalau teman-teman semua juga menyukai atau penasaran dengan channel YouTube-nya dia, bisa cari saja Mantan Pro Gamer. Nah, video tersebut saya ambil dari situ karena saya juga salah satu pencinta game PUBG, makanya saya penasaran ingin mengetahui asal usul game tersebut seperti apa. Makanya saya download dan saya ingin membagikan video tersebut kepada teman-teman, karena mungkin saya ketahui pencinta game tersebut bukan hanya sedikit orang, melainkan itu berjuta-juta orang, karena game ini mendunia, sangat populer sekali sampai sekarang. Nah, penasaran kan sama videonya? Dan sebelum kita menyaksikan videonya, saya harap teman-teman semua meluangkan waktunya untuk menyukai video yang saya akan bagikan nanti. Jangan lupa like-nya, di subscribe juga ya teman-teman, kalau ada waktu bisa di share juga, supaya bukan hanya kita yang mengetahui asal usul daripada game tersebut, karena di luar sana ada banyak teman-teman kita yang favoritnya game PUBG tersebut, supaya kita semua tahu asal usul game tersebut dari mana. Oke, langsung saja kita saksikan videonya bersama-sama. Game ini tidak mempunyai banyak latar belakang dalam segi story of game. Situasinya mirip dengan kondisi pasca perang yang dipenuhi dengan distopia. Nah, dari situlah banyak tempat yang ditinggalkan dan penuh dengan senjata. Di game ini, kalian dan 99 orang lainnya melompat dari pesawat yang terbakar menuju ke sebuah pulau. Nah, tapi kalian tidak hanya lompat begitu saja guys. Kalian dibekali sebuah parasut yang dapat memastikan selamat sampai ke daratan. Setelah sampai di daratan, semua orang akan saling berburu hingga tersisa satu orang, yaitu the last man standing. Tapi ada sih bahasa bekennya di PUBG ini guys, namanya winner chicken dinner. Sebenarnya sih sudah banyak orang yang menginginkan game Battle Royale ini guys, tetapi tidak satu pun dari mereka mewujudkannya. Pertama kali, datanglah sebuah film yang berjudul Battle Royale. Nah, ini berasal dari sebuah negara yang diidam-idamkan kalian, yaitu Jepang. Film ini menceritakan 42 siswa yang jatuh di suatu pulau terpencil dan akhirnya terpaksa untuk bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan sampai mati gitu guys. Tonjok-tonjok, bunuh-bunuh nih, bunuhnya pakai pisau nih, pisaunya ini, bayonet nih, bayonet, tusuk. Tapi sayangnya satu guys, film ini tidak tayang di banyak negara, hanya lingkup kecil saja yang bisa menikmati film ini. Beberapa tahun kemudian, datanglah film Hunger Games. Film ini menyalakan api
api yang membara yang kemudian membakar seluruh jiwa orang yang ingin mewujudkan game Battle Royale. Sampai akhirnya datanglah seseorang yang bernama Brandon Green. Dia menyebut dirinya sebagai player unknown. Ada hal yang menarik di sini guys. Brandon Green ini bukan game designer, melainkan orang Irlandia yang berprofesi sebagai fotografer dan web designer gitu guys. Tapi hidupnya di Brazil. Kehidupannya di Brazil ini hanya berlangsung 2 tahun saja guys. Karena dia bercerai dengan istrinya. Kemudian memutuskan untuk kembali ke Irlandia. Di Irlandia inilah awal mulanya guys. Brandon Green menemukan Arma dan Daisy. Arma merupakan game shooter yang didesain mirip militer aslinya. Nah, pada zaman itu, Arma termasuk game yang sangat bagus guys, dari segi gameplaynya maupun grafiknya. Maka dari itu, banyak orang yang membuat mod untuk game ini guys. Nah, untuk yang Daisy ini adalah mod Arma yang paling terkenal guys. Game ini menceritakan tentang zombie apocalypse. Sehabis ini, saya akan menayangkan video Brandon Green tentang Arma 2 Battle Royale buatan dia sendiri. So yeah, I started off making a mod basically back in Arma 2 because I wanted to make a game I wanted to play. I saw games like the Survivor games, which were events for streamers, and I wanted to play that myself. So I decided to see if I could actually make one, and Arma 2 Battle Royale was born. Dari statement itu tadi, pada intinya Brandon Green ingin membuat game sesuai dengan keinginannya gitu guys. Tidak mengikuti arus AAA game yang ada pada saat itu, seperti Assassin's Creed maupun Call of Duty. Dia menginginkan game yang lebih bebas. Kebebasannya itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan di pertempuran untuk terhindar dari kematian. Seiring berjalannya waktu, pengembang mulai memperhatikan kepopuleran mod dari Brandon Green ini di komunitas Arma guys. Ya, Sony Online Entertainment yang sekarang dikenal sebagai Daybreak. Usut punya usut, Sony merekrut Green sebagai konsultan untuk permainan survivor zombie, yaitu H1Z1 King of the Kill. Akan tetapi, pada Februari 2016, Green berpindah ke Korea karena mendapatkan tawaran yang menarik. Chan Han Kim. Dia adalah game designer Korea yang bekerja untuk Bluehole. Dia seperti Brandon Green, mempunyai keinginan yang kuat untuk membuat game Battle Royale. Hampir 1 bulan di sana, Brandon Green menjadi Creative Director di Bluehole. Perkembangan mereka sangat cepat guys, karena Brandon Green dan Kim memiliki otonomi sendiri untuk menciptakan game sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ingin game ini dapat dimainkan para gamer tahun depan. Nah, di bagian ini nih guys, kalian dapat mencontoh strategi menarik yang digunakan Brandon Green dan Kim. Mereka ingin segera merilis game ini secepat-cepatnya, tetapi dengan biaya yang rendah. Nah, untuk kualitas gamenya, mereka akan meningkatkan secara terus-menerus seiring dengan game yang sudah berjalan. Yang dimaksud di sini adalah update ya guys. Kemudian, mereka membuat permainan kecil, 1 peta, 1 mode, dan beberapa senjata. Tetapi, untuk konsep awalnya, game ini tidak pernah berubah dari awal rilis Maret 2017 hingga saat ini. Tapi kenapa ya guys? PUBG ini sangat cepat dan mudah diterima pasar pada saat itu. Nah, ternyata PUBG ini merupakan hembusan angin segar di tengah tingginya harga game lain di pasaran pada saat itu. Alhasil, pasar menjadi berantakan, tegang, dan rumit. Tetapi, satu hal yang terpenting, game ini dapat mengambil hati para gamer. Selain itu tadi, faktor pulau adalah bagian yang terpenting juga guys. Semenjak rilis, Brandon Green mengatakan bahwa timnya akan bergerak cepat untuk membuat lebih banyak peta lokasi dan akhirnya ini terwujud guys. Mereka menciptakan bangunan terkenal, ruang terbuka yang luas, dan topografi yang unik dan aneh. Tidak hanya itu guys, rawa, tanah pertanian, gunung dan kota, semuanya menyatu menjadi panggung para gamer untuk beraksi.
Setelah semua itu berjalan dengan baik, gamer berbondong-bondong membeli PUBG. Hanya dengan Rp220.000, gamer dapat berfantasi menjadi seseorang yang berada di dalam Battle Royale. Game ini tidak main-main guys. Jumlah penggunanya tumbuh sangat pesat. 10 juta permainan PUBG terjadi hanya dalam kurun waktu 4 bulan pertama saja. Masuk di bulan Agustus 2017, PUBG menjadi game paling banyak dimainkan di Steam. Di bulan September, mengalahkan rekor game Dota 2 dengan 1,29 juta pemain yang aktif. Nah, di bulan Oktober ini guys, mencapai 2 juta pemain di Steam dan menjadi game paling populer di Korean PC Bands, mengalahkan sang jawara lama yaitu League of Legends. Setelah pencapaian itu, Bluehole mengadakan sebuah turnamen Charity Invitational. Ternyata kegiatan itu menarik perhatian ESL guys, sehingga diadakanlah Major PUBG pertama yang menjadi awal perjalanan e-sport PUBG. Brandon Green mengatakan kepada GameIndustry.biz bahwa dia selalu berharap gamenya ini dapat menjadi olahraga yang ditonton banyak orang. Problem utama impian ini adalah logistik guys. Karena kenapa? Tidak mudah mengumpulkan 100 orang untuk LAN turnamen. Dan mungkin ini juga yang menjadikan penghalang untuk ESL dan DreamHack. Akan tetapi, e-sport bukan satu-satunya jalan yang digunakan PUBG. PUBG meneruskan penjualannya secara besar-besaran, hingga perusahaan yang lebih besar lagi meliriknya, yaitu Tencent. Setelah itu, Microsoft juga tertarik guys. Mereka membuat versi konsol PUBG di Xbox One. Dan yang paling menghebohkan, pada 19 Maret 2018 hadirlah PUBG versi mobile. Salah satu turnamen besar PUBG Mobile akan diadakan pada tanggal 29 November 2018 di Dubai, yaitu PMSC Grand Finals 2018. Dapat disimpulkan bahwa masa depan PUBG ini sangat cemerlang guys. Tidak ada tanda PUBG akan berhenti berkembang hingga saat ini. Dan dengan adanya banyak peniru yang muncul, itu malah memicu PUBG untuk berinovasi menjadi game yang paling baik di genre ini. PUBG ini adalah awal dari genre sebuah video game, dan tidak ada yang pernah melihatnya datang.